Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatir raf'i. Babu alamatir raf'i. Sekarang kita masuk kepada tentang tanda-tandanya i'rab rafa. Kalau kemarin kita akan membahas pembahasan i'rab itu apa? Bahwasanya i'rab itu perubahan yang terjadi di akhir kalimat disebabkan dengan masuknya amil yang berbeda-beda. I'rab kemarin sudah kita tahu pembagiannya, ada i'rab rafa, ada i'rab nasab dan juga ada i'rab rafa, nasab, jar dan juga jazm. I'rab rafa, nasab, jar dan juga jazm. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang i'rab rafa, i'rab nasab dan juga i'rab jar dan juga jazm. Slide yang saya buat ini masih ada dua i'rab, yaitu i'rab rafa dan juga i'rab nasab. I'rab rafa dan juga i'rab nasab. Babu alamatir raf'i. Babu alamatir raf'i. Seperti biasa, saya terus akan review setiap pertemuan, saya akan terus review yang sudah eh, apa namanya yang sudah kita pelajari biar tetap terus nyambung. Sekarang babu alamatir raf'i. Babu. Coba teman-teman dijawab ya. Babu ini kalimat apa? Isim. Ustaz. Sim. Kalimat isim. Isim. Pada coba Akhi Fujiono tadi itu ya. Siapa namanya Fujiono? Babu kalimat isim. Kenapa kok diklaim sebagai kalimat isim? Kenapa antum mengatakan ini babu kalimat isim? Jadi mudhaf. Karena menjadi mudhof. Karena ini adalah susunan idhofa. Jadi susunan idhofa itu pasti tergabung dari dua isim. Baik gandeng tergandeng dua isim. Mudhofnya isim, kemudian mudhof ilaihnya juga isim. Mudhofnya isim, mudhof ilaihnya isim. Makanya ini adalah eh, kalimat isim. Meskipun tidak ada tandanya. Sebenarnya kan tandanya kan ada apa kemarin? Ada kan tanwin, al, kemudian jer, kemudian kemasukan huruf jer. Tapi di sini kan nggak ada tandanya. Kok nggak ada tandanya yang empat? Karena di sini merupakan idofa, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ini namanya mudhof, kemudian alamat ini namanya mudhof ilaih. Susunan idofa itu disandarkan isim yang satu disandarkan kepada keduanya, isim yang lain. Babu alamatir raf'i. Lirraf'i minha dhammatun wawun alif kadaka nunun sabitun lamun hadif. Lirraf'i minha dhammatun wawun alif kadaka nunun sabitun lamun hadif. Lirraf'i bagi i'rab rafa. I'rab rafa ini mempunyai empat tanda. Apa yang pertama? Yang pertama dhammatun. Pertama dhammah. Wawun alif, yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat kada kanunun sabitun lamun hadif nun. Liraf'i minha dhammatun wawun alif kada kanunun sabitun lamun hadif. Yang pertama, i'rab rofa itu punya tempat tanda. Nanti semuanya ini akan mempunyai tempat masing-masing. Dhamma berada di apa saja, wawu berada di apa saja, alif berada di apa saja, kemudian nun ada di apa saja. Nanti itu. Nah, i'rab rofa itu mempunyai i'rab rofa itu mempunyai empat tanda. Pertama dhamma, kedua alif, kemudian ketiga dhamma, yang kedua waw, yang ketiga alif, kemudian yang keempat adalah nunun sabit, yaitu tetapnya nun. Nah, ini pembagiannya. Nanti ada tabelnya. Sekarang kan ini kan ada empat. Baru kita akan masuk yang pertama, dhamma. Yang dhamma nanti apa saja, berada di mana saja. Yang waw nanti berada di mana saja. Yang alif nanti apa saja. Yang nun juga nanti apa saja. Sekarang, fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nisin ka muslimati
wa kulli fi'lin mu'rabin kayati. I'rab yang dhammah, itu ada ini semuanya. Fadhammu, saya makanya di terjemahannya di sini saya sudah sebutkan jumlahnya ya. Kalau dhammah itu berada di 4 tempat. Ini dhammah itu berada di 4 tempat. Berada di apa saja? Yang pertama, fismin mufradin, satu isim mufrad. Yang kedua apa? Jam'i taksirin. Yang kedua adalah jamak taksir. Yang ketiga jam'i ta'nisin. Yang ketiga adalah jamak muannas salim. Yang keempat wa kullu fi'lin mu'rabin kayati, yaitu fi'il mudhari'. Berarti dhamma itu nanti posisinya dhamma itu menjadi tandanya i'rab rafa berada pada 4 tempat. Pertama isim mufrad, contohnya Ahmadu. Ini pembagiannya dulu. Nanti kita akan perdalam lagi tentang apa itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Nanti kita akan bahas perdalam lagi satu persatunya. Ini masih di pembagian-pembagiannya. Ini adalah pembagian-pembagiannya. Nah, dalam pembagiannya ini ada isim mufrad. Contoh ini adalah mufradin Ahmadu. Mufrad itu kan isim yang bermakna satu, Ahmad. Coba yang contohkan ini, yang posisinya rofa. Silahkan contohkan apa? Seperti halnya ini, nunun. Ini kan isim mufrad. Sabitun. Isim mufrad yang masuk kepada dhammah. Ini menggunakan dhammah, tanwin, yang berupa tanwin dhammah. Sabitun. Makanya contohnya Ahmadu. Ad-dhammu. Ini masuk. Masuk contoh yang di sini, yang isim mufrad. Isim mufrad yang menggunakan tanda dhammah. Kemudian mana lagi? Ah, ya dhammatun wawun, itu dhammatun wawun itu sama. Kemudian yang kedua jamak taksir. Contohnya apa? Kalau di sini dua jam'i taksirin kaja al-a'budu, seperti halnya a'bud. A'bud ini jamak taksir, mahalnya mahal rofa. I'rabnya i'rab rofa. Tanda rofa yang menggunakan dhamma. I'rab rofa kan mempunyai 4 tanda. Ini dhamma, waw, alif. Kalau nanti saya tanyakan ja'al a'bud. A'bud ini i'rabnya i'rab rofa. Tanda rofaknya menggunakan dhamma. Kenapa kok menggunakan dhamma? Karena jamak taksir. Karena ini adalah jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian selanjutnya jamak mana? Coba selain a'bud. Coba saya minta contoh yang lain. Yang mahalnya mahal. Yang i'rabnya i'rab rofa. Coba antum mencari contoh. Mencari contoh jamak taksir yang Ja'a rojulun. Ja'a rojul. rojulun. Oh, rojul itu bukan jamak taksir. Rojul itu kan mufrad. Rijalun. Lah, kalau rijal baru itu adalah jamak taksir. Rojulun itu mufrad. Coba yang lain selain ini rijal. Mufradnya rojulun. Mufradnya adalah rojulun. Anbiya'u. Ambiya, ambiya'u. Betul, ambiya'u. Yang lain, yang lain ada sudah rojul, sudah ada ambiya. Tadi yang lain lagi, silahkan. Gimana yang lain, selain Nawa, gimana? Apa? Nawa, Hah? Nawafizu masuk ada? Nawa, Nawafizu, apa itu? Fizu. Nafizatun enggak jendela. Oh, Nafizatun. nafidatun, nawafidu. Jamak taksirnya nawafidnya. Ya betul, masuk. Untuk mengetahui jamak taksir itu paling gampangnya lihat di kamus langsung. Semisal nafidatun ya, nafidatun nggak tahu jamak taksirnya itu apa. Langsung saja buka kamus.
Seperti halnya qalamun. Qalamun apa jamak taksir dari qalamun? Aklamun. Aklam. Aklam. Kemudian kalau kitabun jamak taksirnya adalah Tubun. Kutubun. Nah. kutubun. Kutubun. Kita pun kutubun. Kutubun. Kalau semisal jamak taksir dari ghurfatun. Ghurfa itu kamar. Hurufun. Ghurafun. Ghurafun. Jamak taksirnya adalah ghurafun. Rasulun. Rasul. Rasul. Jamak taksirnya apa? Rusulun. 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 Rusul. Rusulun jamak taksirnya. Kemudian kalau madrasatun jamak taksirnya adalah madrasatun Madarisu. Madarisu. madaris. Jamak taksirnya adalah madaris. Kalau masjidun jamak taksirnya adalah Masajid. masajid. Jamak taksirnya adalah masajid. Ya seperti itu. Nanti jamak taksir itu tanda rofaknya menggunakan dhamma. Ketika mahal rofa, maka tanda rofaknya menggunakan dhamma. Makanya nanti dibaca masajidu, madarisu, gurafun. Karena menggunakan dhamma. Nah, kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim dhamma itu juga berada di jamak muannas salim. Yang pertama, yang ketiga jamak muannas salim. Contohnya muslimatun. Lah jamak muannas salim ketika rofa itu tanda rofaknya menggunakan dhamma. Jamak muannas salim ketika rofa tanda rofaknya itu menggunakan dhamma. Maka muslimatun, mukminatun. Coba silahkan cari yang lain. Contoh yang lain. Hujro. Kafiratun. Hujuratun. Gimana gimana? Hujuratun. Hujuratun. Ya, hujuratun. Terus terus terus. Yang lain. Yang lain. Muslimatun, mukminatun. Apa ya? Qanitatun. Hah? Gimana? Contoh ya. Itu ya. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari nanti tanda rofaknya juga menggunakan dhamma kalau fi'il mudhari. Fi'il mudhari nanti tanda rofaknya menggunakan dhamma. Kalau di sini wa kullu fi'lin mu'rabin kayati. Kalau di sini kan kayati kenapa kok tidak? Karena ini di sini menggunakan dhammanya dhamma muqaddarah karena mu'tal. Kalau ini ya makanya saya tampilkan yang jelas yadribu. Maka fi'il mudhari nanti kalau posisinya adalah i'rab rafa karena fi'il mudhari itu adalah fi'il yang mu'rab, maka nanti tanda rofaknya itu menggunakan dhammah. Kan tanda rofak banyak. Nah, ini semuanya yang disebutkan ini semuanya menggunakan dhammah. Sim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari, ini semuanya menggunakan dhammah. Nanti kita akan bahas ulang lagi tentang ini tentang ini semuanya nanti. Saya akan kumpulkan jadikan thread semua satu thread untuk lebih mendalam lagi tentang ini. Sampai jazm kita lebih fokus kepada pembagian-pembagiannya dulu. Baru nanti setelah selesai pembagian-pembagiannya, saya ulang lagi, saya buatkan slide lagi tentang semuanya itu dijadikan satu. Nah, kemudian yang terakhir di mudhari, fi'il mudhari yadribu, yansuru, yaj'alu. Kemudian apa? Ya banyak fi'il mudhari. Yaf'alu, Yazhabu. yansur, yadhabu, yastahimmu, yastahimmu, yadrusu, yata'allamu, yu'allimu. Menggunakan dhamma semuanya. Ketika rofa, yu'allimu. Kemudian yarqudu, yanamu. Ya banyak lah, tinggal disebutkan saja fi'il mudhari. Banyak banget, nggak terhitung.
Nah, itu ya, yang doma sudah selesai. Kemudian ke yang nun. Gimana? Ini yang doma selesai? Sudah bisa dipahami kan ya? Kan ini kan hanya lebih fokus kepada pembagian saja. Insya Allah. Baik, kita lanjut kepada yang anu. Wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasolihuna hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wahyallati ta'ti 'alal wila'i abun ahun hamun wa fuwadu jara kullun mudhafan mufradan mukabbara. Kemudian yang tadi ada tandanya rofa itu kan ada dhamma, ada waw. Dhamma tadi mempunyai 4 tanda. Sekarang ke yang waw. Nah, yang waw. Yang waw ini berada di berapa tempat? Dua tempat. Wal waw fi jam'i dzukuri salim. Waw itu berada di dua tempat. Apa? Pertama yaitu jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya itu bukan menggunakan dhamma tapi menggunakan waw. Makanya as-solihuna. Makanya as-solihuna. Kalau tadi kan Ahmadu, kemudian muslimatun, rijalun tadi kan. Karena memang tandanya menggunakan dhamma. Kalau sekarang sudah menggunakan waw. Yang waw ini posisinya nanti ada di dua. Berada di mana saja? Jamak mudzakkar salim dengan asmaul khamsah. I'rabnya nanti tanda rofaknya menggunakan waw. Makanya as-solihuna, muslimuna, mu'minuna. Apalagi? Apalagi silakan. Muflihuna. Muflihuna. Silahkan yang lain. Cari lagi. Pak. Az-Zaiduna. Zaiduna ya. Beberapa zaid. Az-Zaidu. Zaiduna. Pokoknya berakhiran wawu dan nun ya. Menggunakan wawu. Kemudian yang kedua adalah asmaul khamsah. Yang kedua adalah asmaul khamsah. Warung kopi. Kemudian asmaul khamsah yang selanjutnya adalah asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah itu ini ya sudah asmaul khamsah itu isim-isim yang lima. Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang lima. Apa saja ini? Abun, ahun, hamun, wa fuwadu jar. Abun, ahun, hamun, fudu. Asmaul khamsah ketika rofa itu menggunakan wawu. Nanti ini harus dimudofkan, harus disandarkan dengan isim yang lain. Maka abuka menggunakan wawu ini. Abuka, akhuka, hamuka. Abun itu bapak, akhun itu saudara, hamun itu mertua, fu itu yang punya, dhu itu kepunyaan, fu itu mulut, dhu itu yang punya. Abuka, akhuka ini makanya semuanya menggunakan waw. Abuka, akhuka, hamuka, fu menggunakan waw, dhu juga menggunakan waw. Karena memang posisinya asmaul khamsah dengan jamak mudzakkar salim, i'rab ketika i'rab rofa maka tanda rofanya itu menggunakan waw. Maka itu tanda rofaknya itu adalah menggunakan waw. Gimana? Lanjut. Siap, Ustaz. Oke. Yang lain bilang ya, yang lain. Kalau bingung bilang. Santai-santai saja. Saya tanya, Ustaz. Ya, ya, ya. Itu di itu ya, apa cara mencarinya tadi kan Ustaz sampaikan itu lewat kamus. Apakah ada rumus-rumus tertentu untuk mencari apa Jamak taksir ya? taksir, Pak? Yang Nah, ya, tadi kan Ustaz nyarinya di kamus. Ada rumus-rumus tertentu untuk mencari itu.
Nah, ini kalau jamak taksir itu kan sesuatu yang berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jamak kan jamak kan itu nanti ada empat sebenarnya kan. Ada tiga kan. Ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir kan. Kalau jamak mudzakkar salim itu kan gampang, dapat tambahan waw dan nun, ya dan nun. Itu gampang kan. Muslimun jadi muslimuna, solihun jadi solihuna kalau rofa. Kalau yang jamak muannas salim juga gampang, tinggal tambah alif dan ta. Muslimun menjadi muslimatun, mukminun jadi mukminatun. Kan gitu saja. Cuma masalahnya yang repot itu jamak mudzakkar salim. Yang repot adalah jamak taksir. Karena yang jamak taksir itu beda dengan jamak muannas salim yang cukup tambah alif ta, kemudian dengan jamak mudzakkar salim yang cukup tambah nun, waw dan nun atau ya dan nun. Jamak jamak taksir itu berubah dari bentuk mufradnya. Nanti kita bahas semuanya nanti itu. Nanti ada pembagiannya. Ini sekilas dulu ya. Nah, Ya, jamak taksir itu perubahannya nanti itu kan ada pengurangan, ada penambahan, ada yang tetap. Seperti halnya kalau masjidun menjadi masajid, itu penambahan apa pengurangan perubahannya? Ada yang tambah apa enggak? Penambahan. Kalau Penambahan. ya, tambahan. ada tambah kan? Ghurfatun kan kamar, ghurfatun. Jamak taksirnya ghurafun. Itu ada pengurangan apa penambahan? Pengurangan. Ada pengurangan. Ada Ya. yang tidak dikurangi, ada yang tidak ditambah. Contohnya apa? Coba antum, mungkin ada yang tahu. Yang tetap mufrad dengan jamak taksirnya tetap gak ada pengurangan dan juga gak ada penambahan. Apa ya? Kalau Rasulun menjadi Rusul itu pengurangan, ada yang dikurang. Rojulun Rijal itu ditambah. Apa yang tetap ya? Ya gini kalau dicari-cari memang. Kadang kerepotan yang mencari. Apa ya? Ya mungkin nanti ketemu lagi lah. Lah, karena repot seperti itu cara menentukannya, maka solusi paling mudah itu sudah. Kalau untuk mengetahui ciri-ciri bagaimana apakah ini repot itu karena nanti kan semuanya ada wazannya. Jamak taksir itu wazannya banyak sekali. Banyak sekali. Contoh seperti halnya urfat rosulun itu mengikuti wazan rusulun. Mengikuti wazan fu'ulun. Kalau kita tidak lihat di kamus, nanti bisa saja nanti saya mau ikuti wazan af'alu semisal. Itu beda sendiri nanti hasilnya. Makanya paling gampang tinggal lihat di kamus. Kamus bahasa Arab Indonesia itu sudah. Tinggal ketik misal rojulun apa jamak taksirnya. Tinggal ketik rojulun nanti itu ke bawah nanti pasti ada jamak taksirnya itu. Pasti disebutkan jamak taksirnya. Kalau kita pun tinggal ketik mufradnya kita pun nanti di bawah pasti ada jamak taksirnya. Karena untuk menentukan sendiri apakah ini harus ditambah apa dikurang itu yang kerepotan, takut keliru. Untuk cara-caranya saya kurang paham itu. Ini kapan ini nanti ditambah itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau teman-teman tanya langsung saya arahkan ke kamu saja. Karena jamak Berarti taksir nanti kan, memang di antara iya, ya yang paling sulit jamak taksir itu Ustaz ya ternyata ya. betul, Kalau kita betul. nggak teliti ini gimana gitu ya. Ya, makanya solusi paling mudah, paling gampang sudah langsung ke kamus. Sekarang kan zamannya handphone. Tinggal ketik, kita pun pasti muncul jamak taksirnya langsung itu. Langsung di bawah ada keterangan gym. Berarti ketika keterangan gym berarti itu jamak taksirnya. Itu. Taksir. Itu. Ustaz mau tanya itu di contoh yang ini Yang itu mana? Dumalin itu berarti yang berlaku yang yang kan komsa itu kan abuka, ahuka, hamuka, fuka dan zumalin ge. Iya. Berarti kalau yang berlaku yang terakhir yang zu itu ya, kalau kalau yang belakang itu bisa diubah apa saja gitu ya. Oke, iya. Ini kan harus memang harus mudhof ini. Itu kan
Du malin, orang yang punya Hmm, harta. Misal du zaujatin, yang punya istri. ya, berarti masuk apa asmaul khamsah ya? Tetap asmaul khamsah. Karena intinya kan ini. Ya. Du-nya ini. Asmaul khamsahnya karena du-nya. Dan ini harus dimudhofkan. Nanti belakangnya terserah. Ketika rofa, maka harus menggunakan dhamma. Nanti ketika nasab beda lagi. Tidak akan menggunakan dhamma asmaul khamsah itu ketika nasab. Menggunakan alif, maka menjadi damalin. Ketika jar, nanti beda lagi. Tidak menggunakan waw. Semuanya nanti beda-beda nanti. Hmm, Jamak mudzakkar salim kan ketika rofa menggunakan wawu. Ketika nasab dan jar nanti ia tidak akan menggunakan wawu lagi tandanya. Berbeda-beda. Itu lanjut ya dulu ya. Nanti saya akan bahas semuanya nanti itu satu persatu nanti setelah pembagian ini kan soalnya masih fokus ke pembagian saja. Nanti setelah jazm akan jadikan satu slide PPT untuk pembahasan itu semua. Karena jamak taksir nanti panjang juga akan pembahasannya itu. Nanti kan ada istilah jamak taksir kilah, ada jamak taksir kasro nanti. Yang kilah nanti wazannya apa saja. Af'ilatun, af'ulun, summa fi'la, summa ta'af'alun, jumu'u kilah. Af'ilatun, af'ulun, summa ta'af'alun, jumu'u kilah. Jadi ada empat saja. Selain yang tadi itu, nanti semuanya nanti jamak taksir. Jadi itu adalah jamak yang kasro. Itu semua jamak yang kasro. Nah, jadi kita lanjut dulu ya. Kemudian yang alif, tinggal dua sekarang sudah. Wawu, dhammah, wawu sudah selesai. Kemudian yang alif. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif wan nunu fil mudhari'il ladzi urif. Biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali washtaharat bil khamsatil af'ali. Kalau alif nanti berada di beberapa tempat, cuma satu kalau alif. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif. Lah, alif ini hanya punya satu tanda berada di satu tempat, yaitu berada musanna. Musanna atau istilahnya adalah isim tasniyah. Musanna atau isim tasniyah. Seperti zaidani. Jadi isim tasniyah ketika rofa itu menggunakan alif. Ketika nasab dan jar nanti beda lagi. Tidak akan menggunakan alif. Ketika rofa zaidani. Muslimani, mu'minani, rojulani, qawmani, kitabani, kolamani, masjidani. Itu sudah tinggal tambah alif-alif semuanya sudah. Gurfatani, dua gurfah, gurfatani, maktabatani, zaujatani. Menggunakan alif isim tasniyah menggunakan alif. Cuma satu ya, alif hanya berada di isim tasniyah. Isim tasniyah ketika rofa maka tandanya menggunakan alif. Yang terakhir nun. Yang terakhir itu adalah nun. Kalau nun ini juga hanya ada di satu tempat. Wan nunu fil mudhari'il ladzi urif yaitu biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastakharat bil khamsatil af'ali. Semua ini wazan-wazan ini masyhur dikatakan dengan af'alul khamsa. Jadi nun itu berada pada satu tempat yaitu af'alul khamsa. Nun hanya ada di satu tempat yaitu af'alul khamsa. Apa af'alul khamsa? Af'alul khamsa itu adalah isim-isim yang lima. Af'alul khamsa itu isim-isim yang lima. Apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, ya. taf'alina. Ini semua af'alul khamsa. Af'alul khamsa ketika rofa menggunakan nun. Makanya tetapnya nun.
tetapnya nun. Kalau nasab nanti tidak menggunakan tetapnya nun, akan menggunakan membuangnya nun, maka menjadi lan yaf'ala nanti gitu. Iya, ini kan sekali sekedar wazan. Nanti kita ya mauzunnya tinggal cari saja. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina, yansuroni, yansuroni, tansuroni, yansuruna, tansuruna, tansirina. Bisa dipaham ya? Bisa. Ilung. Apa ilung? Nah ini ya, ini apa namanya? eh ini yang wazannya, apa nama? Ini tabelnya, tabel yang tadi. Terlalu ini ya. Ini fokus yang rofa, yang rofa. Bentar, fokus yang rofa. Ini tabelnya. Jadi ini ya fokus yang ini, yang rofa. Rofa kan ini kan pembagiannya tadi. Ini lebih mudahnya dhamma, wawu, alif, nun. Yang dhamma nanti apa saja itu tadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Yang wawu apa saja ada asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim. Kemudian yang alif cuma satu yaitu musanna, yang nun af'alul khamsah. Ini tabelnya. Ini tabelnya untuk semuanya nanti. Cuma tabelnya untuk semuanya. Ini. Ini tabel untuk yang tadi. Gimana? Lanjut ya. Enam, Ustaz. Siap. Siap. Lanjut. Yang lain gimana? Yang tidak bersuara. Enam, Ustaz. Oke, 6 set. siap. Berarti kita pindah ke alamatun nasbi. Pindah kepada alamatun nasbi ya. Ini cuma ada yang saya buat tadi slide-nya sempat cuma buat antara alamat rofa dengan alamat nasab saja. Alamatun nasbi ya, alamatun nasbi. Lil nasbi khamsun wahya fathatun alif. Lin nasbi khamsun wahya fathatun alif kasrun wa ya'un summa nunun tanhadif. Kalau nasab punya lima. Kalau nasab itu punya lima. Apa saja? Fathah, fathun, alif, alif, kasrun, kasra, wa ya'un, ya, summa nunun tan hadif terbuangnya nun. Jadi kalau nasab itu nanti ada empat. Kalau nasab itu ada empat, ada fathah, alif, kasra, iya, dan terbuangnya nun. Dan masing-masing juga nanti ada tempatnya masing-masing, sebagaimana yang tadi. Fansib, langsung ya ada empat. Jadi tinggal ini ya. Nanti setelah selesai semuanya, nanti saya apa namanya bisa sampean sekarang kayak mungkin akan merasa sulit mau menghafal. Rofa, rofa itu ada empat, yang doma ada ini, yang kas, yang bau ada ini, yang alif ada ini. Itu agak mungkin kalian itu merasa sangat sulit untuk menghafalnya. Nanti saya punya cara setelah ini eh, cukup 5 menit setelah apa namanya slide sampai jazm itu selesai, cukup hitungan menit kalian akan hafal itu. Nanti saya akan buatkan tabel-tabelnya. Kalau kalau mengikuti ini satu persatu itu akan kerepotan untuk menghafal. Bisa cepat lupa. Iya ya, yang doma itu apa saja?
Yang fathah itu apa saja sih? Berada di apa saja itu? Gimana Ustaz? Ya, ini ya. Ini fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi illa ka hindatin fa fathuhu muni ya. Fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi illa ka hindatin fa fathuhu muni. Lah, fathah itu kan fathah. Fathah itu ada di berapa tempat? Fathah itu ada di 3 tempat. Sama seperti halnya tadi yang sama-sama seperti halnya tadi di i'rab rofa. Yang nggak masuk ke nasab cuma satu, yaitu asmaul khamsah. Tadi kan kalau rofa itu kan, kalau kalau yang nasab itu, yang rofa itu kan ada isi mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Lah kalau di nasab yang fathah ini yang 3 ada. Yang nggak ada cuma satu, yaitu yang jamak muannas salim. Yang nggak ada. Yang jamak muannas salim. Hmm. Nah, baik. Nah, sekarang yang fathah isi mufrad musliman. Karena menggunakan ketika nasab maka musliman. Karena menggunakan fathah. Kalau rofa tadi, Muslimun. kalau rofa tadi muslimun. Karena menggunakan dhamma isi mufrad ketika rofa menggunakan dhamma. Kalau jamak taksir, kalau di sini ya ar-rijalah. Di sini adalah ar-rijalah. Sekarang ar-rijalah, kalau tadi ar-rijalu itu. Karena kan menggunakan dhamma. Fi'il mudhari, kalau tadi yadribu, kalau sekarang ayyadriba. Harus kemasukan an. Makanya kan yadriba, makanya sekarang ayyadriba. Kemasukan an. Ketika kemasukan an ini kan namanya amil nasab kan ya. An itu kan amil nasab, amil nasab. Jadi ketika fi'il mudhari kemasukan amil nasab, amil nasab itu kan banyak. Anan idan kai, lamu kai, oh nurut kata. Anan idan kai, lamu kai, lam juhud, hatta wufa itu banyak ya. Maka yadriba, tadi yadribu. Lanjut. Yang alif. Alif itu ketika rofa tadi menggunakan apa saja? Yang ketika rofa berada di apa di apa? Di tempat apa tadi? Yang alif ketika rofa masih ingat? Kedua, kedua dan Apa? tiga. Apa tadi? Zaidan. Ya, apa berarti isim apa? Isim? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Isim tasniyah. Isim tasniyah satu cuma ya? Cuma satu. Cuma satu. Ya. Ketika nasab juga satu. Berada di asmaul khamsah. Kalau rofa isim tasniyah, tapi kalau nasab asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu asmaul khamsah ketika rofa menggunakan asmaul khamsah ketika rofa menggunakan wow tadi kan? Al-wawu. Alif, Wow. Ustaz. Wow, tadi kan abuka, Wow. akuka, Oh iya. hamuka, Wow. fuka, Wow. dumalin. Wow kan? Nah, ketika nasab ini menggunakan alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, dhamalin. Itu. Abaka, akhoka, hamaka, faka, dhamalin. Dhamalin. Gimana cara mengetahui ar-rijal muslimun ini kok dibaca nasab? Ya kembali ke tadi, kemarin itu tadi malam. Tergantung amilnya di depan. Oh, ini kok kemasukan ja'a berarti ar-rijalu. Berarti ini i'rabnya i'rab rofa. Tanda rofanya menggunakan dhamma. Karena kenapa? Karena isim mufrad. Karena jamak taksir. Kok di depan itu ro'aitur rijala. Ro'aitu berarti dibaca ar-rijala. Karena kenapa? Karena nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Fathah. Contoh seperti ini. Abun ja'a
Misal asmaul khamsah, Abuka. maka menggunakan ja'a, Abu. ja'a aku, Abuka. Abak. abuka, Buka. ja'a. Kok dibaca abuka? Karena di sini ada yang menuntut untuk dibaca rofa. Fi'il, fi'il butuh fa'il. Fa'il itu harus dibaca rofa. Berarti tanda rofaknya menggunakan apa? Menggunakan dom Oh, waw. Kenapa kok Wow. menggunakan waw? Karena ini, karena apa? Asmaul Khamsah. benar. Karena af'alul Khamsah. Asmaul Khamsah. Maul. asmaul khamsah. Semisal sekarang ro'aitu. Abak. Misal ro'aitu dua mana ini sudah. Misal ro'aitu aba. Kalau ro'aitu abaka apa buka? Abak. Abak. Abaka. Abakas. Baka. Ro'aitu maka abaka. Kok menggunakan alif? Ya karena i'rabnya i'rab nasab. Karena i'rab nasab asmaul khamsah ketika nasab itu menggunakan alif. Makanya Alif. ro'a itu abaka. Jadi untuk mengetahuinya ya tentu kan diambil sebelumnya. Diambil. Sudah ya. Lanjut. Terakhir, slide terakhir ini. Karena ini cuma pembagian saja. Nah, sekarang yang terakhir. Masih ada dua kan yang belum dibahas. Iya, dengan tadi kan ada punya fathah, alif, kasrah, iya, dan terbuangnya nun. Oh, yang kasrah masih belum. Eh, yang kasrah kok saya nggak catat di sini ya. Kurang berarti ini. Wah, kurang. Nadomnya kurang. Berarti nadom apa yang hilang ini? Waja'al li nasbin. Gak apalah, berarti kurang yang satu itu. Sekarang wan nasbu fil ismi alladhi qad sunniya wa jam'i tadkirin musahhahin biya. Berarti kurang yang kasroh, ini kurang yang kasroh. Ini, kemudian kalau iya ini berada di dua tempat. Keliru ini. Dua tempat. Apa saja isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Maka contohnya muslima ini, muslimina. Nah, kalau isim tasniyah ketika rofa menggunakan apa tadi? Eh, Alif. Alif, Alif. berarti muslimani. Ketika nasab, maka menggunakan ya menjadi Limai. Lima ini. muslimaini. Jamak mudzakkar salim ketika rofa menggunakan apa tadi? Wow. Wawu. Wow. Wow, berarti muslimuna. Ketika nasab, maka menggunakan iya menjadi Muslimina. Lima ini. muslimina. Ya, beda ya. Ini. Jadi perbedaan antara isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim ini terletak ini setelah dan sebelum iya. Kalau isim tasniyah muslimaini. Sebelum ya berharakat fathah, setelah ya berharakat kasroh. Tapi kalau jamak mudzakkar salim itu kebalik, Kebalik. sebelum ya berharakat kasroh, setelah ya itu berharakat muslimina. Itu Ustaz muslimina. tanya Ustaz. Ya, Kalau lafal muslimina itu kalau nanti tidak berharokat kita nanti bisa keliru ini di antara dua itu. Ini ya, ya, tasnia ya. apa ini sama mudzakkar salim. Nanti cara menentukannya bagaimana Ustaz? Cara menentukan kita paham maksudnya. Yang dikehendaki itu banyak apa cuma dua? Jadi kita sudah harus Oh paham dari ke mananya maknanya. Ustaz? Kita harus tahu, paham Kemaknanya gitu ya. maksud dari maknanya. Apa maksud dari itu? Misal redaksi, misal ya, misal mana ya? Saya tes
Mana? Coba ada Al-Quran, ada yang hafal Al-Quran? Mana ini? Misal agak sulit kalau cari di sini. Hmm, hmm, hmm. Itu harus tahu di seperti ini. Semisal ini kan al-idani. Jelas ya? Jelas. Ini kan apa namanya? Idani kan isim tasnia kan ya? Ya, Ustaz. Isim tasnia mahalnya mahal apa? Rafa. I'rabnya Rafa. i'rabnya i'rab rofa Rafa. kan? Ketika rofa Rafa. ketika rofa menggunakan Alif. 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 alif lah. Ketika nasab ini menggunakan apa? Iya. Menggunakan ya. Ya, Ya. Ya. otomatis kan dibaca ida ini apa idina? Ida ini. Idai. Kenapa kok bisa kan kok langsung mengklaim ida ini? Kok bukan idina? Padahal kan nggak ada harkatnya. Maksudnya apa yang di Kita tahu bahwasanya sholat Itu. Id itu cuma dua. Dua. Oh iya. Cuma Idul Fitri sama Idul Adha. Gak mungkin kita baca Siapa? idina. Jadi kita taunya dari maknanya ya, Sat. Lah, betul. Seperti ini, Hmm. kusufani. Kan isim tasnia kan ya? Ini kan isim tasnia, mahal rofa kan? Ini irobnya irob rofa kan? Ya. Kalau nasab ini kan otomatis kusufaini. Kan otomatis menggunakan iya. Ini kan cenderung sama dengan jamak mudzakkar salim. Ini dibaca Salim. kusufaini apa kusufina? Oh, kita sudah tahu gerhana cuma ada dua. Ada Dua. gerhana matahari sama gerhana bulan. Otomatis kusufaini. Hmm. Lah, untuk mengetahui kan nggak ada harkatnya. Ya di situ berperannya itu ada sudah di makna maksudnya. Nanti kalau terbiasa pasti ketemu, oh ini maksud ida ini nggak ada, cuma ada dua, Idul Fitri sama Idul Adha gitu. Pasti ida ini, kusuf itu cuma dua. Jadi dari mana sih kita sudah tahu ini dibaca apa? Apakah ida ini? Apakah idina? Apakah rojula ini? Apakah rojulina? Apakah muslima ini? Apakah muslimina? Karena diketahui dari maknanya maksudnya. Oh ya ini yang dimaksud dua orang, berarti muslimah ini. Oh ini yang dimaksud banyak orang, berarti muslimina. Jadi di makna itu Kak. Untuk mengetahuinya sudah di ranahnya ranah makna. Oh, berarti dikala kita baca kitab itu berarti tidak bergantung kepada lafaznya saja Ustaz ya. Lah Jadi betul, dua-duanya sangat berperan, berkaitan gitu ya. sangat berkaitan. Semuanya sangat berkaitan. Makna plus apa namanya lafat plus dengan apa namanya ya pemahamannya. Seperti halnya ini. Seperti ini misal. Linnas bi khamsun. Kita nggak cukup dengan cuma lafadznya saja. Kita harus tahu apa maksudnya. Makanya di sini dibaca khamsun. Oh, ini ternyata jadi mubtada. Oh, nasab itu punya lima tanda. Oh, berarti ini posisinya mubtada ini. Oh, ini adalah khabarnya nanti, khabar muqaddam. Berarti ini harus dibaca rofa. Ini tanda rofanya menggunakan dhamma. Kenapa kok menggunakan dhamma? Karena ini isim mufrad. Khamsun isim mufrad apa gimana? Isim mufrad kan bermakna satu kan? Coba dulu saya Ya. tanyakan khamsun isim mufrad apa jamak itu? mufrad? Simlat. Kok bisa? Khamsun kan lima. Mufrad itu kan satu. Mulhaq. Tapi kan Hah? sendiri Ustaz. Mulhaq. Gimana ya? Gimana Mulhaq. gimana? Mufrad. Hah? Tanwin, Mulhak. alamnya Mulhaq. tanwin. Ayo gimana Nah, gimana? segi posisinya isi mufrad, tapi kalau segi makna ya emang enggak. Gimana kalau seperti itu? Prof Khamsun mau dibilang isim mufrad tapi maknanya lima. Mulhaq Ustaz. Ini isim mufrad gini ya. Ini isim mufrad, gak usah dimulhak-mulhak sudah. Ini isim mufrad. Kenapa ranahnya nahu itu lafat, gak melihat makna?
Maknanya 1000, tapi kalau lafadznya mufrad ya tetap mufrad. Jadi ranahnya nahu itu lafadz, bukan ke makna. Selama nggak ada tambahan alif dan nun, tidak ada tambahan waw dan nun, ya dan nun, bukan isim tasnya, bukan jamak, yaitu mufrad. Mufrad. Jadi khamsun mufrad, mufrad apa jamak? Ya mufrad. Ini kan 5 loh. Ranahnya nahu itu lafaz, bukan ke makna. Alhamdu, segala puji maknanya banyak. Ya alhamdu itu mufrad. Meskipun maknanya itu adapun segala puji. Baik, kita lanjut. Kalau ya ini ya sudah bisa untuk membedakan karena yang tahu mana. Kalau yang kasro yang ketinggalan, kalau yang kasro itu jamak muannas salim ya. Ya kalau yang kasro itu jamak muannas salim. Di sini cuma nggak kesebut karena lupa yang mau naruh. Berarti ada nadom yang hilang, nggak ditulis. Bait yang terakhir, wal khamsatul af'ali haitsu tantasib fa hadfun nunir raf'i mutlaqan yajib. Fahadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Hadfun nun atau nun. Nun ketika rofa menggunakan tetapnya nun. Sama-sama di af'alul khamsah. Nun ketika rofa itu af'alul khamsah, ketika nasab sama-sama di af'alul khamsah. Bedanya apa? Kalau ketika rofa nunnya ditetapkan, tapi ketika nasab nunnya itu dibuang. Makanya tadi kan yaf'alani, tapi ketika nasab itu membuang nun, makanya hadfun nun, terbuangnya nun. Maka lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali gitu. Itu. Ini ini apa namanya ya, slide-nya, apa nah, tabelnya. Fathah ini yang kasroh yang tertinggal. Fathah itu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari, yang alif asmaul khamsah, kasroh jamak muannas salim, yaitu isim tasniah dengan jamak mudzakkar. Ini lebih hanya ke pembagian-pembagian saja. Nanti setelah selesai sampai jazm, kita akan perdalam lagi tentang isi mufrad sekaligus dengan praktek-prakteknya ke kitab ataupun praktekkan langsung di Al-Quran nggak apa-apa. Karena sekedar praktek lafaz. Belajar di situ. Sudah? Bisa ya? Sudah itu bisa ada yang ditanyakan? Karena bagian ini sudah pembagiannya. Aman? Nggak ada yang ditanyakan? Sudah selesai? Insya Allah. Ya, oke. Insya Allah. Oke. Nanti seling-seling kita fokus ke praktek nanti. Nanti kita fokus praktek dulu. Karena nggak ya cukup cuma materi terus. Yaitu dulu kita cukupkan. Besok malam saya bisanya di jam 20 ya. Soalnya jam 19 itu masih ada apa namanya, kegiatan rutin sholawatan itu. Biasa malam Jumatan kan malam-malam sholawatan. Jadi besok Ya, di jam 20 WIB. Nah, ya itu Ustaz. dulu. Ya. Oke, mudah-mudahan manfaat